merupakan fenomena yang terjadi pada saat rambut mengalami perubahan warna menjadi putih atau abu-abu. Sebagian besar orang menganggap uban identik dengan usia tua. Namun ada beberapa di sekitar kita yang masih muda tetapi sudah memiliki uban. Biasanya kemunculan si rambut putih ini yang membuat kesal, khawatir, dan membuat kurang percaya diri, terutama pada wanita. Sebelum melakukan langkah-langkah untuk mencegah atau menghilangkan uban, ada baiknya kita mengetahui fakta dan mitos seputar uban. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan uban. Saat umur memasuki 40 tahun, rambut putih akan bermunculan karena pada masa itu pigmen rambut akan mulai berhenti secara perlahan untuk memproduksi warna. Sedangkan bila rambut putih mulai bermunculan pada usia muda, bahkan 20 tahunan, kemungkinan disebabkan karena faktor genetik ataupun gaya hidup yang tidak sehat. Kepercayaan ini hanyalah mitos. Menurut penelitian dari ahli-ahli dermatologi dan dokter-dokter ternama di dunia menyatakan bahwa uban tumbuh dari folikel demi folikel. Folikel adalah akar setiap helai rambut dikelilingi oleh sebuah tabung dari jaringan di bawah kulit yang disebut kantung rambut. Bila mencabut sehelai uban, rambut tersebut akan digantikan dengan uban baru dari folikel yang sama. Jumlah folikel tak akan bertambah. Dengan demikian, mencabut uban tidak akan membuat rambut di sekitarnya ikut berubah warna menjadi putih. Juga tak akan membuat jumlah rambut putih bertambah. Kalaupun muncul uban baru, tak akan berselang lama setelah uban lama dicabut. Namun bukan berarti mencabut uban adalah tindakan yang benar. Hal ini dikarenakan mencabut uban dapat merusak kondisi folikel, akar rambut, dan saraf-saraf di kepala. Selain itu, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala. Banyak dari kita meyakini bahwa stres dapat membuat rambut seseorang memutih pada usia dini. Namun sampai saat ini, sulit untuk menyatakan dengan pasti bahwa faktor stres dapat menyebabkan rambut memutih. Stres memang bisa menyebabkan rambut rontok, tapi bukan jenis stres yang kita alami setiap hari. Ini adalah stres yang berat, seperti kehilangan orang tercinta, shock, guncangan batin, dan jenis kesedihan yang membuat hormon stres meningkat dan menyebabkan rambut rontok. Hal tersebut dapat mengurangi jumlah sel-sel melanin. Melanin adalah pigmen yang memberi warna pada rambut. Hal ini tidak langsung terjadi, melainkan secara tidak langsung dalam bentuk rantaian yang bersifat mempengaruhi hari demi hari. Mampu memprediksi munculnya uban. Begitu pula ahli medis. Cepat atau lambatnya pertumbuhan uban bisa dipicu penyakit kelainan genetik yang disebabkan berbagai faktor. Uban tidak dapat dicegah, tetapi bisa diperlambat dengan menggunakan tonikum, moisturizing serum, dan ekstra nutrisi secara rutin dan intensif pada akar dan batang rambut. Peroksida, baik dari senyawa hidrogen atau alkalin yang biasa terdapat dalam produk pewarna rambut, hanya akan menyerang permukaan, lapisan kutikula, bagian luar atau cortex, dan bagian dalam atau medula rambut. Walau berpengaruh terhadap elastisitas rambut, peroksida tidak mengganggu kerja produksi melanin. Artinya, pigmen rambut tidak akan bekerja memproduksi zat warna rambut seperti biasa, sampai saatnya yang melemah dan berhenti dengan sendirinya. Begitu juga dengan produk cat rambut lainnya. Sistem kerjanya tidak berhubungan dengan siklus pertumbuhan uban. Sebaiknya semir uban 2 bulan sekali. Setelah 60 hari, akar rambut yang baru biasanya akan mulai terlihat mata. Jika mengganggu penampilan, lakukan pewarnaan secara berkala. Periode ini juga berguna untuk memberi jeda pada permukaan kulit supaya kondisi akar rambut kembali normal. Penutup
kepala hanya berfungsi untuk menangkal efek buruk sinar matahari. Uban tidak akan menjadi lebih buruk atau bertambah banyak. Namun warna rambut perlahan-lahan akan memudar. Jadi ini hanya mitos. Karena makanan olahan yang mengandung bahan pengawet atau yang dibiarkan dari hasil rekayasa teknologi hormonal bisa mengganggu metabolisme. Hal inilah yang akan mempengaruhi sirkulasi oksigen dan nutrisi ke jaringan kulit kepala. Padahal oksigen dan nutrisi berfungsi menyokong kerja melanin di sel-sel rambut. Sebaiknya banyak-banyak mengkonsumsi vitamin C dan E. Jika tubuh mengalami kekurangan vitamin C dan E, maka rambut Anda akan berubah menjadi uban. Unsur keturunan atau genetik yang beruban akan cepat tumbuh uban dibandingkan orang lain yang seusianya. Bila salah satu atau kedua orang tua mengalami rambut beruban pada usia muda, maka hal tersebut akan diturunkan kepada anaknya. Sebagai perbandingan, orang kulit putih pada umumnya mulai beruban di usia awal 30-an, orang Asia di akhir 30-an, dan orang Afrika di pertengahan 40-an. Laki-laki akan lebih cepat beruban daripada perempuan. Uban pada laki-laki biasanya muncul di sekitar usia 30 tahun dan usia 35 tahun pada perempuan. Separuh dari orang yang berusia 50 tahun sudah memiliki jumlah uban yang signifikan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keadaan normal, artinya tanpa pengaruh penyakit, usia munculnya uban ditentukan secara genetik. Itulah beberapa mitos dan fakta tentang uban. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan Anda tentang bagaimana cara merawat rambut serta menyikapi tumbuhnya uban.